puasa, kita yang butuh zakat, kita yang butuh haji. Sudah gitu, balasan yang Allah berikan kepada kita bukan satu dibalas satu. Balasan yang Allah berikan kepada kita, subhanallah, satu kebaikan Allah balas berkali-kali lipat. Allah balas 10 kali lipat, Allah balas ratusan kali lipat. Itulah Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini, yang menggerakkan hati kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan disangka ya, kita tetap bertahan pada Islam atau kita yang tadinya belum Islam terus berubah kepada Islam, tidak lain itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menolong kita, Allah yang memudahkan kita. Oleh karena itu, saudara yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat walafiat, kita gunakan ibadah 5 waktu, jangan ditinggalkan. Kita punya rezeki, sisihkan semampu kita, serela kita sedekahkan. Tiap tahun ada yang kita mampukan, kita zakatkan. Kemudian kita juga memiliki kesehatan, kita berpuasa. Ada kemampuan finansial, kita berangkat untuk haji maupun umrah. Saudara yang dirahmati Allah, bila mana kita benar-benar menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, surga itu bukan janji semata. Allah meridhoi hamba-hambanya yang benar-benar ikhlas beribadah kepadanya, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara dirahmati Allah, dan di antara kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang dia mengaku dirinya adalah manusia biasa. Yang membedakan kita dengan Rasulullah SAW adalah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau dalam kehidupannya banyak pelajaran yang bisa kita petik, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Itulah pribadi Rasulullah SAW. Bila mana kita ingin meniru manusia untuk kita jadikan figur, kita jadikan tauladan, maka satu-satunya manusia yang berhak kita jadikan figur hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saya, bukan ustaz, bukan kiai, bukan habib, bukan orang soleh lainnya. Tapi bila kita ingin menjadikan siapa manusia yang pantas jadi figur saya, yang saya ikuti, jadikanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur terbaik kita untuk kita ikuti. Karena Rasulullah SAW semenjak dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala hingga beliau wafat, maka kehidupan beliau adalah penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudara yang dirahmati Allah, kita dalam berislam sudah dijelaskan bahwasanya yang kita ikuti adalah Al-Quran dan hadis, bukan perorangan. Karena bila mana kita mengikuti Islam karena perorangan, orang ini tidak ada yang sempurna. Kita semua tahu ya, ada istilah apa namanya, tak ada gadingnya tak retak. Artinya orang itu tidak ada yang sempurna. Oleh karenanya bila kita ingin beramal soleh, ingin berbuat, ingin beribadah, maka kembalikan semuanya itu kepada Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepada Al-Hadis, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan syarat catatan sesuai dengan pemahaman
salafus saleh, pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti 3 generasi terbaik. Loh, kenapa dikhususkan 3 generasi terbaik? Karena ini adalah rekomendasi dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjelaskan, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya zaman adalah zaman Rasulullah SAW. Kemudian zaman setelah beliau, zaman Rasulullah, kita tahu beliau hidup dengan para sahabat. Jadi kalau kita dengar siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman dengan Rasulullah SAW, dan meninggal dalam keislaman. Jadi ada syaratnya untuk menjadi sahabat Nabi. Dia pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, kemudian beriman dengan ajaran Rasulullah SAW, dan meninggal dalam keadaan Islam. Karena ada beberapa orang yang mereka bertemu Rasulullah tapi tidak beriman, seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, suku Quraisy dan lainnya. Ada juga orang-orang yang mereka itu beriman di awal, tetapi tergoda oleh godaan syaitan, akhirnya mereka keluar dari Islam dan meninggal dengan agama selain Islam. Jadi sahabat Nabi adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW secara langsung, beriman dan meninggal dalam keislaman. Kemudian tabi'in adalah generasi setelah para sahabat. Jadi tabi'in mereka tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka bertemu dengan para sahabat. Sama juga batasannya, mereka beriman kepada Rasulullah SAW, kemudian meninggal dalam keislaman. Tabi'in mereka adalah orang-orang yang tidak bertemu sahabat tetapi ketemu dengan tabi'in. Nah, 3 generasi ini adalah generasi terbaik dalam Islam, di mana ajarannya masih murni. Jadi yang namanya ajaran agama disusupi dengan kepentingan oknum, itu bukan cuma agama-agama lain saja, Islam pun ada. Namun alhamdulillah Allah masih menjaga agama Islam dengan terjaganya Al-Quran, dengan terjaganya hadis-hadis Rasulullah SAW. Selama ada Al-Quran, selama ada hadis-hadis Rasulullah SAW, maka insya Allah orang-orang yang berusaha untuk merusak Islam ini akan susah berpindah. Oleh karena yang sudah dirahmati Allah, di sini saya mengajak kita semua untuk mari kita jadikan Rasulullah SAW adalah figur utama kita. Kita jadikan beliau adalah guru tauladan, sebaik-baiknya tauladan. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW kepribadian yang baik. Ini Allah sudah menjelaskan pada diri Rasulullah SAW kepribadian yang baik. Namun mungkin kita ada mendengar ya isu-isu bahwasanya Rasulullah SAW seperti ini, Rasulullah seperti itu. Tidak sedikit dari kita yang termakan oleh isu tersebut. Tidaklah yang kita mudah termakan oleh isu tersebut karena kita tidak mengenal Rasulullah. Kekurangan umat Islam, kenapa mereka banyak menyimpang dari ajaran Islam, padahal di KTP-nya dia Islam, tetapi bentuk rupanya jauh dari Islam. Tidak lain karena tidak mengenal nabinya, tidak mengetahui siapa Rasulullah SAW. Dia mengaku cinta Rasulullah. Saya cinta Rasulullah, saya sering salawatan, saya sering mengadakan acara-acara untuk menunjukkan cinta saya kepada Rasulullah SAW. Tetapi ajaran Rasulullah tidak dia laksanakan. Mengaku cinta Rasulullah, mengaku beriman kepada Allah, mencintai Rasulullah SAW, sholat 5 waktu tidak dia kerjakan. Mengaku cinta Rasulullah, tetapi yang namanya maksiat dia lakukan. Ya, kita saja ya, kalau ada orang ya ngaku cinta-cinta tetapi di belakangnya itu bohong, ya kita bilang ini cuma gombal semata.
Nah, saudara dirahmati Allah, mari kita jadikan Rasulullah SAW figur tauladan kita, dan ini pengakuan bahwasanya Rasulullah SAW figur terbaik. Kita sudah tahu Al-Quran sudah mengatakan Rasulullah adalah tauladan yang terbaik. Bahwasanya akhlaknya Rasulullah, kepribadian Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Ternyata orang non-muslim pun mengakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mungkin saudara mau ngecek di Google, ada sebuah buku yang terkenal bestseller, judulnya 100 pengubah 100 yang berpengaruh, 100 pokok yang berpengaruh di dunia ini. Kalau nggak salah pengarangnya Michael Hart ya. Aku lupa siapa pengarangnya Michael Hart kalau nggak salah. Dia adalah seorang non-muslim, bukan orang Islam. Tapi bagusnya dia dia objektif, netral dalam menulis tulisannya. Dalam buku tersebut yang dia tetapkan nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia ini, mengubah masyarakat ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat buku ini menjadi bestseller, maka banyak para reporter non-Islam bertanya pada dia. Reporter Barat itu ingin tahu apa alasannya kenapa menjadikan Muhammad orang nomor 1. Dia jawabnya simpel. Dia bilang, saya belum menemukan satu sosok yang selain sukses di bidang agama, dia juga sukses di bidang dunia. Rasulullah SAW adalah figur bapak terbaik. Rasulullah SAW figur rumah tangga, figur kepala rumah tangga yang keluarga. Rasulullah SAW guru terbaik. Rasulullah SAW ahli ekonomi terbaik, pedagang terbaik. Rasulullah SAW ahli tata negara yang baik. Banyak kesuksesan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan bukti nyata kesuksesan yang dibawa oleh Rasulullah SAW sampai sekarang tidak ada yang bisa mengubah fakta tersebut, bahwasanya Rasulullah SAW mendidik bangsa Arab. Kita tahu ya, bangsa Arab itu kalau kita baca sejarahnya di awal sebelum datangnya Islam, bangsa Arab itu bangsa yang hidupnya tidak pernah tentang, tidak punya kekuatan karena selalu berpecah belah. Bangsa Arab zaman dahulu itu selalu berada di bangsa-bangsa adidaya. Kalau bukan Romawi, ya Persia. Kalau nggak itu dua, ya mereka bebas. Intinya tidak ada kekuatan yang kuat bagi mereka. Dan mereka tidak dianggap selama berabad-abad, tidak dianggap. Bahkan Persia sendiri, Raja Persia saat diajak untuk masuk Islam, Raja Persia bilang, kalian ini kan budak kita yang kasih makan kalian. Terus kalian mau ngajak kita satu martabat dengan kalian, satu derajat dengan kalian. Itulah kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Rasulullah SAW. Setelah datangnya Rasulullah SAW, subhanallah, Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah 13 tahun, di kota Madinah 10 tahun, total 23 tahun. Rasulullah membuat sekolah Nabawiyah 23 tahun, lulusannya saudara dirahmati Allah menjadi penguasa dunia. Mengubah dunia ini awalnya banyak kejahatan, banyak keburukan, bahkan akhlak, perilaku, adab tidak bedanya dengan binatang. Salah satu contohnya, zaman dahulu wanita itu tidak mendapatkan hak apa-apa. Yang lebih parahnya, wanita jadi bahan warisan. Jadi bahan warisan. Jadi wanita itu dilakukan kayak harta. Bila meninggal diwarisi oleh generasi berikutnya. Dan wanita zaman dahulu yang namanya umroh atau haji, itu tawaf di Ka'bah telanjang buta. Benar-benar penghormatan wanita zaman dahulu itu tidak ada. Dianiaya, disakiti,
Bahkan yang mengaku sekarang mengangkat derajat wanita, kalau dicek-cek justru mereka lebih parah lagi perlakuan mereka kepada para wanita. Datang Islam, Rasulullah SAW membawa ajaran agar wanita dimuliakan. Ini loh adab-adabnya wanita, agar wanita dihormati, agar wanita dimuliakan. Rasulullah SAW sudah memberikan ajaran untuk wanita menutup auratnya. Itulah peradaban. Jadi jangan dipikir yang namanya peradaban seperti zaman sekarang, yang mereka kemana-mana yang cuma pakai yang bikin bottom doang ya. Mereka mengatakan ini modernisasi, ini feminisme, ini adalah kebudayaan yang maju. Tidak, saudara, justru itu kemunduran moral. Saat mereka tidak diperlakukan dengan baik, Islam datang memberikan mereka baju. Ini loh penghormatan bagi wanita. Bahkan terbukti ya saudara dirahmati Allah, sebelum adanya perubahan perang pemikiran dibuat oleh musuh-musuh Islam, itu yang meniru cara Islam untuk menjaga wanitanya. Setelah zaman keemasan Islam, itu banyak raja-raja atau bangsawan-bangsawan di Eropa yang menjadikan wanitanya tertutup, terjaga. Jadi wanita zaman dahulu bentuk terjaganya, mulianya dengan tertutup. Bukan. Kalau kita mau baca peradaban manapun yang terbuka wanitanya, itu wanita biasa. Yang bangsawannya tertutup, tidak sembarangan orang boleh melihatnya. Ini adab Islam. Begitu juga bagi laki-lakinya. Kalau kita mau baca sejarah lagi, ya Allah ya Rabbi, orang dahulu mandi itu jarang saudara. Jangankan mandi, habis buang air besar aja jarang untuk membersihkan diri. Buang air besar, buang air kecil sembarangan. Badan kumuh, menganggap dirinya maskulin dengan bau yang tidak sedap, maco. Gak begitu saudara. Islam datang membawa kebersihan. Islam datang membawa peradaban, mengangkat derajat manusia yang dulunya tidak beda dengan binatang, terangkat derajat manusia. Namun sayangnya fakta-fakta ini banyak dari kita yang bubut, tidak kita sadari. Yang tidak lain karena kita zaman sekarang sudah terkena penyakit malas membaca. Terlebih lagi, anggaplah kita rajin membaca, tetapi kita warisan Islam kita tidak tahu. Saudara dirahmati Allah, bila mana kita ingin tetap menjaga Islam kita dengan baik, maka wajib bagi diri kita untuk mempelajari bahasa Arab. Wajib kita sebagai umat Islam mengetahui bahasa agama kita, yaitu bahasa Arab. Dan di antara kelebihan bahasa Arab adalah bahasa penghuni surga. Saat kita meninggal dan ditanyakan apa? Man Rabbuk, man Nabiyyu, ma dinuk. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Bukan ditanya apa Tuhannya ini, apa agama ini? Ya, terjadi bahasa kayak ini dalam kubur itu. Makanya bahasa Arab. Oleh karenanya saudara dirahmati Allah, cukuplah identitas kita sebagai umat Islam. Bila mana kita ingin mengetahui Islam dengan baik, marilah kita belajar bahasa Arab. Dengan begitu kita akan tahu, oh ternyata Islam seperti ini ya. Saat membaca Al-Quran, saat membaca hadis-hadis, kita paham, kita mengerti. Jadi kita tidak mudah termakan berita-berita yang tidak benar atau termakan info-info yang tidak jelas. Apalagi zaman sekarang
namanya orang berpeci, berkoko, pegang tasbih atau kayak gimana, belum tentu dia mengajak pada kebenaran, belum tentu. Jadi kebenaran tidak bisa diukur dari bentuk orang tersebut. Tapi lihat, kira-kira ucapannya ini dasarnya apa? Kalau dasarnya Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman salafus saleh, oke, kita ikuti. Tapi kalau dasarnya hawa nafsu, dan zaman sekarang sudah banyak. Saudara dirahmati Allah, insya Allah di pertemuan pertama ini dan kemudian hari akan terus berlanjut, materi yang akan Anda bahas berkaitan dengan adab seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim dituntut untuk beradab. Jadi jangan sampai kita mengaku muslim tetapi perilaku kita yang nampak dari kita ataupun yang tidak nampak dari kita, ibaratnya kayak tata kramanya ya, sopan santunnya itu harus kita sesuaikan dengan ajaran Islam. Dan Islam sudah mengajarkannya. Inilah bukti bahwasanya Islam agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Jadi dan menyempurnakan kenikmatan untuk kita dan menjadikan agama Islam itu agama buat kita, meridhoi agama Islam sebagai agama buat kita. Oleh karena itu sudah dirahmati Allah, setelah kita mengetahui Islam dan perkara ini bukan cuma yang baru masuk Islam saja, yang sudah berislam pun ini banyak yang luput yang lalai. Banyak. Karena kebanyakan dari kita Islam tetapi perbuatannya tidak mencerminkan Islam. Oleh karenanya, bila mana Islam itu berdasarkan orang, kita melihat Islam itu karena perilakunya orang Muslim, tidak ada yang mau masuk Islam. Atau lihat orang Muslim di luar sana masih banyak yang mabuk. Orang Muslim di luar sana masih banyak yang pukul istrinya, main pukul anaknya sembarangan. Orang Muslim di luar sana masih banyak yang makan harta haram, riba dan sebagainya. Orang Muslim di sana dia Muslim tapi pembohong, itu masih banyak. Jualan demi laku jualannya dia menggunakan sumpah. Oh demi Allah ini segar ikan saya, ini segar buah-buahan saya. Padahal itu buah-buahannya sudah berapa hari yang lalu, ikan yang sudah beberapa hari yang lalu. Nah ini bukan cerminan kepribadian seorang Muslim. Ustaz yang lainnya seperti itu, ya ini sudah, yang lainnya seperti ini sudah. Jangan kita ikut-ikutan. Perlu diketahui ya, Allah sudah menjelaskan bahwasanya surga yang begitu luasnya, ternyata umat manusia mayoritas masuknya neraka. Jadi surga yang begitu luasnya, mayoritas manusia itu masuk neraka. Artinya jangan sampai kita mempelajari Islam karena lihat kebanyakan orang.